Jangan mentang-mentang udah halal, kapanpun dan dimanapun main tancap aja. Sobat perlu tahu, ada 5 waktu terlarang untuk melakukan hubungan pasutri. Bukan karena membatasi, justru karena Allah melindungi kita dari bahaya yang tak terlihat. Waktu-waktu ini bukan sekedar aturan, tapi pintu menuju kebahagiaan sejati yang penuh dengan rahmat. Kapan saja waktu-waktu tersebut, dan mengapa begitu penting bagi kita untuk mengetahuinya? Mari kita bahas agar setiap langkah dalam hubungan kita bernilai ibadah. Tonton sampai habis, karena ini lebih dari sekedar informasi. Ini adalah panduan untuk menjaga cinta dalam ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amalul Yaum yang dirahmati Allah, berhubungan suami istri dalam Islam dikenal dengan istilah jima. Dalam agama Islam, aturan dan etika dalam jima ini telah diatur sedemikian rupa, termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk melakukannya. Ada 5 waktu yang diharamkan bagi suami istri untuk melakukan jima. Karena hukumnya haram, maka barang siapa yang melakukannya akan berdosa, bahkan beresiko terkena penyakit yang sangat mengerikan. Adapun waktu-waktu yang dilarang berhubungan suami istri, yaitu yang pertama, saat suami menzihar istrinya. Zihar berasal dari kata zohru, yang artinya punggung. Menurut istilah, zihar bermakna perkataan seorang suami kepada istrinya dengan lafaz punggungmu seperti punggung ibuku, atau perkataan lain yang sepadan dengannya. Perkataan tersebut pada intinya menyamakan si istri dengan wanita yang haram dia nikahi, seperti ibu, saudara perempuan, bibi, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 23 menjelaskan, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib bagi mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan intim. Waktu terlarang yang kedua adalah saat istri haid atau nifas. Diharamkan bagi pasangan suami istri berjima pada saat si istri sedang di masa haid atau nifas. Dalil larangan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepada kamu tentang haid, maka katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan menjima istri pada saat haid atau nifas ternyata memiliki hikmah yang sangat besar bagi pria. Beberapa pakar ilmu kesehatan dan biologi menyatakan berhubungan badan di saat wanita sedang mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya sangat berpotensi menimbulkan penularan berbagai virus, terutama virus HIV dan hepatitis bagi perempuan, dan berpotensi mengakibatkan infeksi saluran kencing, sperma, dan prostat bagi laki-laki. Sebaiknya bagi suami yang udah ngebet, agar terhindar dari jerat-jerat syaitan, Anda bisa melakukan istimta. Yang dimaksud istimta yaitu membantu suami mencapai puncak kenikmatan dengan seluruh bagian tubuh selain misfi dan lubang dubur. Yang ketiga, saat siang hari di bulan Ramadan.
Berhubungan suami istri di bulan Ramadan termasuk hal yang membatalkan puasa dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalil larangan hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Selain itu, hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan kemudian dia berkata, "Celakalah aku wahai Rasulullah." Nabi kemudian bertanya, "Apakah yang telah mencelakakanmu?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kesanggupannya untuk membayar kafarat bersetubuh di siang bulan Ramadan. Namun yang perlu sobat pahami di poin ketiga ini adalah suami istri yang wajib membayar kafarat karena bersetubuh saat siang hari di bulan puasa adalah jika sebab batalnya puasa mereka tak lain karena bersetubuh. Sedangkan jika mereka membatalkan puasa terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan, misalnya minum atau makan terlebih dahulu, maka mereka tidak wajib membayar kafarat. Yang keempat, ketika beriktikaf di dalam masjid. Waktu lain yang juga dilarang untuk berhubungan suami istri adalah saat beriktikaf di dalam masjid. Dalil larangan ini juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa." Yang kelima, saat melakukan ibadah haji. Larangan ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya sebagai berikut. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa pengerjaan haji. Dan apa yang telah kamu kerjakan akan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Sobat AY yang saya hormati, demikianlah penjelasan tentang 5 waktu haram berhubungan suami istri yang ada dalam ajaran Islam. Semoga kajian yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan serta dapat menghindarkan kita dari perbuatan dosa, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan ridho Allah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan pada Sobat AY semuanya. Sudi kiranya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini kepada sobat muslim yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jika sobat memiliki pertanyaan terkait sebuah hukum, topik, amalan, atau doa dalam ajaran Islam, sobat bisa menuliskannya di kolom komentar video ini, sehingga kami bisa menjawab dan berbagi jawabannya dalam bentuk video di kemudian hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kali ini. In khotoyat tilka minni, wa in sahihat tilka min fadli rabbi, ihdinas siratal mustaqim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.